Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini kita akan belajar tentang hubungan antar pelaku ekonomi. Nah, di pertemuan yang lalu kalian sudah belajar siapa saja sih pelaku ekonomi serta perannya. Ya, kan ada RTP atau rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, rumah tangga perusahaan, dan masyarakat luar negeri. Nah, semuanya itu sebenarnya saling berhubungan untuk melakukan aktivitas ekonomi. Nah, tahukah kalian kalau setiap pelaku ekonomi mempunyai keterkaitan atau hubungan tersendiri? Ya, baik RTK atau rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, maupun masyarakat luar negeri itu saling membutuhkan satu sama lain untuk menjalankan perannya. Nah, mereka itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya peran rumah tangga yang lain atau peran pelaku ekonomi lainnya. Nah, ini merupakan gambaran pelaku ekonomi dari dua sektor. Nah, kalian perhatikan di sini ada sektor rumah tangga produsen atau RTP dengan sektor rumah tangga konsumen atau RTK. Nah, keduanya ini saling keterkaitan atau memiliki hubungan. Bagaimana? Perhatikan garis-garis berikut. Nah, rumah tangga produsen itu menjual barang kepada rumah tangga konsumen. Nah, dalam hal ini kita menyebutnya sebagai arus barang. Sedangkan rumah tangga konsumen membayar barang tersebut dengan sejumlah uang. Nah, kita menyebutnya sebagai pembayaran atas pembelian barang. Nah, sebaliknya, rumah tangga konsumen itu menjual jasa kepada rumah tangga produsen. Selain menjual jasa, mereka juga menyewakan modal maupun tanah kepada rumah tangga produsen untuk suatu perusahaan. Nah, kita menyebutnya sebagai arus faktor produksi. Kemudian, rumah tangga produsen memberi imbalan kepada rumah tangga konsumen berupa upah maupun sewa. Nah, kita menyebutnya di sini sebagai pembayaran atas balas jasa faktor produksi. Nah, perlu kalian ingat bahwa faktor produksi itu bisa berupa jasa, tenaga ahli, sewa tanah, maupun modal. Nah, selanjutnya adalah gambaran hubungan pelaku ekonomi tiga sektor. Nah, kalian bisa perhatikan gambar tersebut. Ada tiga pelaku ekonomi di sini, yaitu perusahaan atau rumah tangga produsen, kemudian ada pemerintah dan juga rumah tangga konsumen atau RTK. Kita perhatikan garis-garis yang bernomor 1. Perhatikan garis paling bawah terlebih dahulu. Nah, perusahaan memiliki hubungan dengan rumah tangga konsumen. Nah, itu artinya perusahaan menjual barang maupun jasa kepada rumah tangga konsumen. Nah, di sini rumah tangga konsumen membayar sejumlah uang kepada perusahaan untuk barang yang dibeli tersebut. Nah, garis-garis nomor 1 ini kita sebut sebagai arus pasar barang. Nah, sebaliknya, rumah tangga konsumen itu menyediakan atau menjual faktor produksi kepada perusahaan. Faktor produksi ini bisa berupa jasa, tenaga ahli, tanah maupun modal. Kemudian perusahaan memberi imbalan kepada rumah tangga konsumen berupa upah, sewa, maupun bunga. Nah,
kita menyebutnya sebagai faktor produksi. Nah, kalian bisa memperhatikan garis-garis nomor 2. Kemudian bagaimana hubungan antara perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga? Nah, kita bahas hubungan antara perusahaan dengan pemerintah terlebih dahulu. Jadi perusahaan sebagai penyedia barang maupun jasa itu menjual barang maupun jasa pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, perusahaan juga membayar pajak kepada pemerintah. Pajak ini uangnya dari mana? Dari hasil penjualan kepada konsumen. Nah, sedangkan pemerintah itu membayar sejumlah uang maupun jasa pelayanan kepada perusahaan. Kemudian bagaimana hubungan antara pemerintah dengan rumah tangga konsumen? Pemerintah memberi jasa layanan kepada rumah tangga konsumen, entah itu layanan kesehatan maupun layanan pendidikan. Sedangkan rumah tangga konsumen harus membayar pajak kepada pemerintah. Nah, demikianlah hubungan pelaku ekonomi tiga sektor. Jadi semua pelaku ekonomi yang ada itu tidak bisa berdiri sendiri atau berjalan sendiri tanpa bantuan pelaku ekonomi yang lainnya.